Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa dari Pendidikan Ekonomi Koperasi. Kali ini kita akan mencontohkan pembelajaran dengan menggunakan Zoom, Quizzes, dan Google Classroom. Selamat menonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Siang Bu, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Siap belum buat mulai pelajaran hari ini? Sudah. Ya, Bu. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita untuk berdoa dulu ya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, anak-anak tahu nggak hari ini di pelajaran ekonomi membahas tentang apa? Pasar, Bu. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang peran pasar dalam perekonomian. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen ya tentang materi hari ini. Nah, apakah udah masuk semuanya share-nya? Udah, Bu. Nah, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang peran pasar dalam perekonomian. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita akan membahas apa aja dari pasar nih? Tidak, Bu. Nah, di sini kita akan pertama itu mendeskripsikan pengertian pasar. Lalu kita akan menguraikan peran pasar dalam perekonomian. Nah, yang ketiga kita akan mengklasifikasi macam-macam pasar. Lalu yang keempat kita akan mengklasifikasi struktur pasar. Lalu yang terakhir kita akan menganalisis peran iptek dalam perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, yang pertama ada apa itu pasar? Nah, di sini di pasar itu pasti ada yang namanya pembeli. Lalu ada yang namanya penjual. Nah, lalu ada transaksi nih untuk membeli barang. Nah, lalu ada yang namanya barang dan jasa. Transaksi ini bisa langsung pakai uang cash atau cara lainnya seperti debit, kredit gitu. Nah, setelah itu pengertian pasar, coba bisa dibacain Rizka pengertian pasar apa? Pengertian pasar adalah suatu tempat strategis yang digunakan oleh penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen untuk melakukan interaksi atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makasih Rizka sudah membacakan. Sudah jelas ya, jadi pengertian pasar itu Ya, Bu, adalah sama-sama. suatu tempat. Nah, jadi tempat itu tempat kita bertemunya sama penjual sama pembeli. Nah, di tempat itu kita ngapain sih? Nah, tempat itu kita bisa membeli barang, kegiatan ekonomi sehari-hari gitu. Kita bisa membeli barang, bisa menjual barang yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya setelah pengertian itu ada peran dan fungsi pasar dalam perekonomian. Nah, yang pertama itu peran fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama itu ada peran bagi produsen, yang kedua itu ada peran bagi konsumen, dan yang terakhir itu ada peran bagi pemerintah. Nah, yang pertama itu ada peran bagi produsen. Apa sih sebenarnya peran pasar untuk si produsen ini? Produsen itu kan yang membuat barang, terus yang menjual barang. Jadi otomatis si pasar ini berfungsi gitu. Untuk produsen itu ya pasti untuk jual barang-barangnya. Lalu bisa lu bisa mempertemukan gitu kepada pembeli yang membutuhkan barang tersebut dengan penjual yang memproduksi barang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada peran pasar bagi konsumen. Nah, untuk kita sendiri nih sebagai konsumen, sebenarnya pasar itu buat apa ya? Nah, peran pasar itu buat kita sendiri kayak, kalau misalnya kamu anak-anak nih lagi bantuin ibunya, terus ibunya kehabisan lagi masak kehabisan cabai, pasti kan disuruh untuk membeli cabai. Nah, coba tolong beli cabai di pasar gitu. Nah, otomatis kalian beli cabai kan di pasar. Nah, itu sebagai peran pasar juga, sebagai konsumen kita bisa menemukan barang yang kita butuhkan sehari-hari itu di pasar. Nah, kalau peran bagi pemerintah apa ya? Nah, peran bagi pemerintah itu kan si penjual sama pembeli itu pasti ada yang namanya pajak. Nah, pajak ini
dibutuhkan untuk pendapatan negara, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke materi macam-macam pasar. Kalian tahu nggak ada pasar apa aja? Yang kalian tahu ada pasar apa aja? Coba. Ada yang tahu? Pasar. Oligopoli bukan sih, Bu? Nah, kalau pasar oligopoli itu termasuk pasar tidak sempurna. Nah, kita akan membahas macam-macam pasar itu sebelumnya. Kita akan membahas pasar menurut sifat dan wujud, dan barang dan cara penyerahannya. Kalau ini seperti kalau misalnya kalian mau beli sayur, berarti ke pasar sayur kayak gitu kan. Kayak pasar konkret sama tidak konkret. Misalnya kalian beli make up di Shopee, itu pasar tidak konkret karena tidak langsung ketemu dengan penjual atau pembelinya kan, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu pasar menurut jenis barangnya. Kalian misalnya mau beli barang apa nih, terus kalian pasti langsung menuju ke pasar yang menjual jenis barang yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pasar menurut jangkauan distribusinya. Lalu ada pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Nah, pasar menurut waktu penyelenggaraannya itu seperti kalian tahu nggak PRJ? Tahu, Bu. Nah, PRJ itu kan cuma ada setahun sekali. Nah, itu termasuk contoh dari pasar menurut waktu penyelenggaraannya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada struktur pasar. Struktur pasar itu memiliki penggolongan produsen ke beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan industri, dan mudah tidaknya atau masuk dalam industri peranan iklan dalam kegiatan industri. Nah, di sini di dalam struktur pasar itu ada dua bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Rizka, pasar oligopoli itu termasuk ke struktur atau bentuk pasar yang masuk ke dalamnya pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pengertiannya itu apa sih? Pasar persaingan sempurna itu bentuk atau interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Jadi di pasar itu penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, tidak ada pembatasan gitu. Nah, sebaliknya dengan pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan tidak sempurna, jenis pasar yang menjual produk penjualnya itu terbatas, tapi pembelinya itu banyak gitu. Maka pasar ini disebut heterogen karena dibatasi kayak gitu. Contohnya itu kayak yang tadi ada oligopoli, monopoli, monopolistik, dan lain-lain seperti itu. Lalu ada peran IPTEK dalam perubahan jenis dan struktur pasar. Pertama itu semakin banyaknya jenis pasar abstrak. Yang kedua itu ada struktur persaingan pasar ke arah monopolistik atau banyak produsen. Yang ketiga itu biaya semakin rendah sehingga perusahaan memperoleh keunggulan bersaing dan dapat menguasai sebagian besar pangsa pasar atau ke arah monopoli. Lalu produk yang dijual semakin terdiferensiasi. Lalu yang terakhir itu munculnya inovasi yang diimitasi oleh perusahaan-perusahaan baru. Nah, materi kita telah selesai sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak yang belum dipahami? Bu. Ya, Risa mau nanya apa? Mau nanya peran pasar bagi produsen selain untuk menjual hasil produksi, apa ya, Bu? Nah, kita kembali ke peran pasar ya. Peran pasar itu kan ada 3. Nah, ya Risa menanyakan tentang yang produsen. Yang tadi produsen itu kan dia tempat produksi itu kan dia memiliki barang nih. Berarti dia mau menjualkan itu ke konsumen dong. Nah, berarti produsen ini perlu pasar untuk mempromosikan barang kayak gitu. Selain untuk menjual barang, dia juga bisa mempromosikan barang. Seperti itu. Pokoknya apa yang dia butuhkan di pasar nih, misalnya dia juga bisa melihat nih ke barang-barang apa aja yang sedang laku gitu di pasaran. Dia juga bisa membuat barang seperti itu kayak gitu. Ya, Ada baik, lagi Bu, yang terima kasih.
Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, kita mau ice breaking dulu nggak nih, biar nggak bosan? Mau, Bu. Kita Boleh, mulai. Bu, boleh. Nah, anak-anak kalau misalnya Ibu bilang suruh pegang apa, kalian lakuin ya. Nah, ayo kita mulai. Sekarang pegang hidung. Pegang kuping. Pegang tangan. Pegang tangan. Terima kasih. Bu, gimana sih, Bu? Sekarang kita mulai ya, seriusnya. Sekarang kita akan memulai evaluasi nih. Kalian bisa akses dulu ke web Google Chrome, terus tulis quizzes. Nah, kalau udah, nanti kalian masukin kode game ini ya. Kalau ada yang nggak bisa bergabung, bilang ya. Nanti Ibu ganti pakai evaluasi yang lain. Kalau yang nggak bisa, yang gabung. Kopi udah masuk? Rizka belum ya? Belum, Bu. Lagi loading, Bu. Oke. Ini langsung mulai, Bu. Ya, kita langsung mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Kalau udah, kalian bilang udah ya. Selamat mengerjakan. Udah semuanya? Udah. Kalau udah, di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Nuri, Ibu nitip ya. Nanti teman-temannya dibagi menjadi 2-3 kelompok. Setelah itu, nanti kalian akan masuk ke Google Classroom ya. Iya, Bu. Ini Ibu share kodenya ya. Nah, di sini ada kodenya yaitu XXSGOBY. Nah, di sini tenggat waktunya sampai hari Senin jam 12 ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita tentang peran pasar dalam perekonomian. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan ya, kalau misalnya pasar yang kita anggap ya cuma tempat biasa saja, ternyata itu mempunyai arti penting gitu buat kehidupan ekonomi kita. Mempunyai bukan cuma sebagai jual beli aja, tetapi manfaatnya sangat banyak seperti itu. Nah, terima kasih ya kalian sudah mau bergabung di pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Itu dia contoh pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton.